Kalau sebelumnya kepala geng kita tuh udah sempat beberapa kali nyoba mobil listrik untuk keluar kota, kali ini gue ke bagian Hyundai Ioniq 6 mobil listrik lagi untuk mudik beneran. Jadi untuk dibawa gue pulang di momen lebaran ini. Jadi kita lihat trafficnya seperti apa, performanya gimana, rasanya seperti apa, dan kita juga sekalian lihat charging pointnya kayak gimana sih. Tonton terus video ini. Selamat datang di Autofun Indonesia. Sekarang hari Sabtu, tanggal 6 April. Udah siap jalan sekitar jam 8:30 nih. Tuh, sekitar 8:30, barang-barang udah masuk. Ada cucian, ada tas laptop, ada tempat baju. Dan ini kalau kita lihat bagasinya, si Hyundai Ioniq 6 mungkin lantainya agak dangkal gitu ya. Cuman ini ternyata isinya cukup panjang ke dalam, teman-teman. Jadi rasanya barang-barang tuh masih lega banget. Untuk berempat, berlima kayaknya masih cukup nih. Langsung aja lah ya, kita cek mobilnya. Jadi nanti juga sekalian kita cek berapa biaya chargingnya. Semalam mobilnya udah gue cas nih, baterainya udah 94%. Udah gitu, lihat, trip meternya baru 13 kilo dari tempat ngecas sama cuci mobil. Jadi nanti kita lihat biaya energinya berapa banyak sih kalau kita banding-bandingin sama mobil bensin gitu. Pas nih 8:30 jalan, nanti nyampe rumah gue kira-kira jam berapa ya. Harusnya sih nggak lama-lama amat, tapi ya kalau lihat traffic ini udah macet sih. Jadi ya udah, kita lihat trafficnya dulu. Akhirnya ketemu macetnya nih setelah tadi dari arah Jakarta lewat Jor, udah gitu naik MBZ. Sejauh itu sih lancar gitu sampai akhirnya di MBZ kilometer 46 itu udah mulai padat gitu sih trafiknya. Walaupun belum berhenti. Terus akhirnya merging ke bawah, turun MBZ di kilometer 46, 47, 48 ya kalau nggak salah. Itu udah berhenti kayak gini. Trafiknya pelan banget. Under 10 km per jam, stop and go. Dan ini kelihatan emang orang-orang kayaknya pada mudik sini ke arah timur. Harusnya tuh udah mulai jalan gitu. Ini di tanggal 6 April, Sabtu. Udah mulai pada pulang. Dan kelihatan banyak bus, mobil-mobil pribadi juga banyak gitu. Tapi tadi bisnya banyak sih, kayak udah padet lah gitu. Nah, soal si mobilnya sendiri, kondisi macet gini sebetulnya ada fitur adaptive cruise control yang lengkap dengan fungsi stop and go gitu. Tinggal dinyalain, udah gitu si Ioniq 6 ini bisa ngekor ke mobil depan secara otomatis gitu. Udah tinggal ngikutin aja kecepatannya, kita set misalnya 40 atau 50 km per jam. Ya udah, akhirnya lebih santai lah kakinya mungkin boleh dibilang. Cuma satu hal nih ya dari si Ioniq 6 ini, dari fitur ADAS-nya tadi agak-agak gimana ya, agak-agak mengerikan sih. Jadi dia ketika trafficnya terlalu padat gitu dan ada mobil yang motong, udah mepet dikit aja, dia tuh ngerasa kayaknya di depan ada obstacle gitu. Jadi akhirnya ngeberhentiin sendiri. Sementara di belakang, kan kita nggak pernah tahu ya orang belakang aware atau enggak gitu sama mobil kita. Jaga jarak, bahkan kalau di sini kan jaga jarak agak kurang ya ininya, awareness-nya untuk jaga jarak gitu, ditempel aja. Jadi berasanya ngeri gitu ketika pakai adaptive cruise control yang dengan stop and go-nya ketika jalurnya begitu padat gitu, terlalu padat gitu. Tapi selain itu, ini ADAS-nya smooth sih, apalagi lane keeping assist-nya juga bisa beroperasi di kecepatan yang cukup rendah, teman-teman. Itu mungkin belum terlalu cocok untuk situasi, nggak tahu ya, belum terlalu cocok. Tapi untuk situasi yang terlalu padat seperti ini rasanya agak ngeri gitu, apalagi ketika orang banyak yang motong jalur. Kita akan ke kilometer 57 dulu untuk istirahat sejenak dan kita lihat charging station-nya. Apakah penuh? Apakah banyak orang yang akhirnya bawa mobil listrik ke arah timur?
Kita nggak tahu. Dan soal mobil listrik ini, mudiknya si Ioniq 6 ini sisa jaraknya ada 441 km, yang mana buat perjalanan gua kali ini itu nggak ada range anxiety, karena ya udah pasti banget lah cukup gitu, hampir pasti cukup, bahkan lebihnya bisa 2 kali 3 kali. Jadi ya kita lihat aja dulu si fasilitas fast charging di salah satu rest area. Jalanlah kita sampai kilometer 57. Masuknya penuh, padat, dan tunggu-tungguan sama yang keluar masuk parkir. Namanya juga momen mudik. Tapi untung buat user EV, biar kondisi padat, area charging station tetap bisa diakses karena emang beneran dikhususkan buat mobil listrik. Seandainya perlu ngecas dulu sebelum lanjut jalan, aman mestinya. Oke, gue udah di kilometer 57 untuk istirahat sebentar, tapi sekalian juga di sini tuh ada namanya Hyundai Before Service, jadi kayak posko siaganya Hyundai gitu ya teman-teman. Lumayan ya ada posko gini buat prepare sebelum jalan lebih jauh lagi. Soalnya ada fasilitas general check up, isi nitrogen atau cuci mobil waterless, dan ini gratis. Bisa dapat free oli 2 liter pula. Gua pun masukin dulu si Ioniq 6 buat dicek menyeluruh. Sambil nunggu mobil bisa istirahat yang nyaman di posko ini. Lengkap snack, AC, sofa, sampai kursi pijat. Boleh lah ya. Setelah sekitar hampir sejam istirahat sambil nunggu mobil diperiksa, akhirnya gua cus lagi lanjut jalan. Kalau dari tadi macet, keluar 57 kondisinya justru lain nih. Jadi ternyata macetnya itu eces lah, gampang, karena cuman sampai kilometer 50-an tadi kita udah jalan lagi dari kilometer 57 itu udah kosong banget. Dan bisa jadi kenapa masih sampai 50-an karena ada pintu masuk kontraflow. Jadi trafiknya tuh padat gitu dari sebelah kanan. Dan itu yang bikin kerasa wah, intimidating nih macet gitu. Tapi ternyata lewat dari situ kosong, beneran kosong nih. Kayak jalan biasa aja sih akhirnya. Kayak biasanya gue kalau pulang ke Bandung gitu. Tapi at least ketika kosong gini akhirnya kita bisa ngerasain tenaga di Ioniq 6 ini. Ini powernya gila sih. Tenaganya 320 PS dan torsinya 600-an Nm. Yang mana itu kalau ngejambak ini menarik banget karena selain torsinya besar, keluarannya juga instan ya. Namanya juga mobil listrik ya. Di mode sport kasih jarak dikit, terus wah, super effortless gitu namanya. Ditoel dikit apalagi di mode sport, ininya instan gitu tarikannya. Ya udah, tungguin aja perjalanannya sampai ke Bandung doang, jadi nggak jauh-jauh amat. Kita lihat konsumsi energi berapa. Tadi sempat ngegas juga tuh, sempat tarik-tarikan akselerasi, tapi kita balikin lagi ke mode eco supaya hemat. Dan kita lihat biaya energinya berapa sih. Yang pasti sih gue sih udah yakin banget ini akan irit ya. Jadi stay tune. Lancar plong, kosong melompong sampai akhirnya ketemu gate Pasteur jam 12.34. Kalau nggak pakai berhenti di rest area, hitungannya lumayan cepat buat ekspektasi jalan di waktu mudik. Terhitung bersih under 3 jam aja. Sampai Bandung langsung gue arahin ke tempat ngecas di kantor PLN sekitaran Sukajadi. Tapi ternyata ada masalah koneksi terus, padahal statusnya available. Gak ambil pusing, geser deh kita ke Braga. Lumayan dapat charger 200 kW nih, jadi bisa agak cepet ngisinya. Oke, udah beres ngecasnya. Dari 59%-an sampai 100% itu cuman butuh waktu 35 menit aja teman-teman. Cepet ya, lumayan lah. Tapi yang menarik ini nih. Jadi total trip kita itu 178 kilo dari titik charging pertama itu di PLN Jakarta Pusat. Total trip ini totalnya akhirnya 178 kilo. Yang mana itu tuh kita butuh biaya charging. Jadi dari 100% ke 100% ya kalau kita ngitungnya. Itu 90.314. Kalau kita terjemahin ya akhirnya biayanya berarti setara sama naik mobil yang bisa mencapai 19,7 km per liter, 19,8 km per liter, minumnya Pertalite, tapi sanggup ngasilin tenaga sampai 320-an PS dan torsi 600 Nm, dan itu bener-bener ngejambak. Menarik sih angkanya. Jadi kurang lebih setara 1:20 minum Pertalite gitu teman-teman, biayanya ya. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, angka segitu menarik nggak sih? Boleh komen di bawah dulu ya.
Dan buat info aja, kalau pembandingnya harga Pertamax, Courlep biayanya setara mobil dengan konsumsi 25-an km per liter. Dompet-dompet Yaris Cross nih, tetap relatif terhadap ekstrak tenaga doi hitungannya boljuk lah ya. Tungguin sampai akhir perjalanan deh, karena bakal hitung lagi total biayanya. Sekarang gua mau pulang dulu ke rumah dan kita ketemu lagi di hari Lebaran. Ini udah hari pertama Lebaran, tanggal 10 April. Udah beres sholat Id. Terus mau ini dulu lah ya, sungkem dulu. Cuman kalau kita lihat nih, teman-teman mesti punya garasi yang besar. Karena mobilnya gede banget, meski dia bentuknya sedan. Tapi footprints-nya itu footprints SUV gitu. Karena panjangnya sampai 4,8 meter. Dan lebarnya tuh sekitar 1,8 meteran. Jadi ini mobil di garasi gue aja sih agak-agak mepet gitu ya. Sungkem dulu lah ya sama yang punya rumah nih. Fun fact di rumah gue ini, jadi seumur-umur nggak pernah punya Soluna. Tapi tuh ada poster Soluna. Punya bengkel juga enggak, punya dealer juga enggak, tapi ada posternya nih. Kayaknya ini Soluna facelift ya. Lampunya udah kristal gini. Udah gitu ada tagline-nya, "Ku pilih karena ku yakin." Padahal ngefans Soluna juga enggak. Kalau biasanya orang-orang punya poster Lamborghini, Porsche, BMW atau Mercedes, ini posternya Soluna. Untuk makanannya sendiri, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ada opor, ada rendang, ada ini apa sih? Sambal goreng pete. Ini ada acar nanas, dan ini nih. Sorry, ini ada lodeh dulu nih. Terus ini nih, man of the match, AC cabe. Kompresornya masih York. So, makan dulu kali ya. Kalau pagi kami makan dulu di rumah, mumpung belum pada rame dan intimate gitu. Lalu gitu aja, satu-satu tamu dan saudara pada datang sampai akhirnya rame. Menuju siang waktunya ngider dari satu saudara ke saudara yang lain. Icip sana, icip sini, karena meski menu mirip tapi tentu beda dapur, beda juga cita rasanya. Favorit gue di rumah salah satu tante ini ada rendang dengan bumbu yang lumayan surut dan padat akan rasa. Beh, sedap deh buat nyampur-nyampur kuah. Nah, kalau kalian masakan lebaran apa nih yang selalu ditunggu-tunggu? Geser ke lebaran H+1, si Eyang kepengen nih nyobain iNEX 6 muter-muter Bandung sebelum tamu lain pada datang lagi. Jadilah kita berangkat meski doi sendiri buat keluar-keluar emang udah rada repot. Untung posisi jok masih kehitung rendah jadi kejabanin meski seal plate samping agak tebel ya buat lansia yang kakinya udah kurang fit. Anyway, udah naik dan jalan katanya sih gini. Enak nggak mobilnya? Enak atuh. Jelas. Ampeg gitu ta. Ngerti itu ampeg. Ampeg asa kokoh gitu ta. Yap, gua setuju. Bantingan berasa solid, kabin cukup kedap, dan overall nice to drive aja. Dapat feel mewah soal rasa berkendara. Nyaman, tapi emang spektrumnya lebih condong ke arah kaku yang sporty. Sama satu hal lagi, buat pandangan awam, material dalam kabin cenderung kerasa biasa dan gak berasa istimewa lantaran didominasi plastik-plastik keras. Tapi untuk diketahui, mostly terbuat dari material ramah lingkungan dan daur ulang. Kayak cat dari rapeseed dan ekstrak jagung, eco process leather, serat headliner dari tebu, karpet daur ulang dari jaring ikan, dan lainnya. Jalan-jalan sama Eyang, ujungnya doi kepengen es krim. Ya, tiada lain tiada bukan ke PT Rasa nih namanya, buat jajan dessert yang familiar dan nyaman di lidah. Nah, kalau hari kedua jalan sama Eyang, hari ketiga waktunya cucu dan cicit jalan-jalan. Agak menjauh dari Bandung yang lagi penuh-penuhnya bareng abang, ipar, dan ponakan. Ceritanya cari sate ke arah Subang yang mereka bilang enak. Jadi, kita mau ke tempat sate apa nih? Sate hutan. Namanya sih sate si bungsu. Sate si bungsu, sate hutan itu teh apa? Bentuk satenya teh apa gitu?
Jadi dia tuh sate Marangi tapi beda, ini tuh khas Pleret. Beda di sausnya aja sih sebenarnya. Kalau dari satenya sendiri dia tetap daging sapi tapi ada tambahan ini jando. Mantep tuh Sedap, jando. pokoknya sedap. Pokoknya enak. Pokoknya enak ya. Hmm. Terus jadi jalannya itu tadi kita dari arah Bandung itu keluar tol Sadang. Nah, dari tol Sadang itu nemu perempatan itu lempengin aja ya. Terus lanjut Lanjutin. ke arah yang ke Subang. Berarti dari ya keluar Sadang terus arah Subang nih. Iya. Dan si tempatnya ada di jalan Tempatnya utama tuh ini. ada di jalan utamanya, iya. Jadi nanti ini kan lewat yang pabrik-pabrik nih. Nanti akan berubah nih scenerinya jadi lebih hijau lah gitu. Nah, Lebih hutan-hutan lebih tuh. hutan-hutan gitu. Di hutan jati gitu. Hutan Ah. karet. Oh iya, karet. Hutan karet. Nanti ada tuh dia sebelah kiri kayak gubuk gitu sih. Nggak gede. Jadi pokoknya patokannya sinerinya udah mulai hutan-hutan karet. Hmm. Itu udah deket tuh. Iya. Si khasnya di depannya ada apa? Kuda gitu, kuda. Patung kuda. Iya, patung Oh, kuda. patung kuda. Iya. Ya udah nanti kita liatin patokannya kayak apa biar nggak kelewat kalau teman-teman mau ke Subang atau mau ke sekitaran Bandung lah, mau cari jajan yang di luar Bandung. Mungkin bisa nyobain. Sekalian juga kita lihat kayak apa sih satenya. Jadi stay tune. Begitu pemandangan kiri kanan udah hutan karet, nggak jauh akan nemu patung kuda putih dan gapura yang begini nih. Persis udah di seberangnya, cari parkir aja. Yang disangka kecil taunya udah melebar, yang disangka sepi taunya rame banget. Untung belum kehabisan, so langsung aja kita cicip. Jadi si satenya itu di Subang ini bentuk satenya lebih basah, lebih juicy, udah gitu sih. Ada lemaknya juga besar-besar. Ini beda sama kalau biasa gua jajan ke daerah Purwakarta. Maranginya tuh agak lain gitu. Dan secara dimensi memang nggak sebesar yang ada di Purwakarta sih, cuman rasanya nggak kalah enak. Ini cenderung taste-nya tuh cenderung ke arah manis. Dan ada sedikit rasa burn-nya gitu di bagian daging-dagingnya. Dan paling enak kalau udah dicocol ke sambelnya, karena sambelnya tuh seger banget, pakai nipis, udah gitu. Kalau kita campur lagi sama kecapnya, jadi banget sambelnya. Habis makan biasanya mata redup, jadi gantian nyupir dulu lah ya. Pulangnya kita lewat Lembang nih dan agak malam. Satu hal yang kenotis pas gelap di Ioniq 6 itu mainan lampunya, canggih cing. Jadi kalau di jalanan super gelap terus pasang high beam, baru nyadar ternyata ada yang namanya Intelligent Front Lighting System. Bisa nyorot high beam tapi nggak bikin silau pengendara lain. Perhatiin deh, kayak ada segmen-segmen lampu yang dapat meredup sebagian sesuai keberadaan objek bergerak di depan, tapi area sampingnya tetap kesorot. Cukup responsif meski dari pantauan kelihatan seperti ada sedikit jeda antara saat deteksi dan meredupkan sinar. Dan kalau ada yang nongkrong di sisi jalan, mereka tetap ketembak lampu ya, agak kasihan. Tapi kalau jalannya super gelap, ini kepake sih, fitur yang nice to have. Ini hari Senin 15 April 2024, waktunya kembali lagi ke Jakarta karena ya udah besok udah harus balik lagi ke realita. Tonton terus video ini sampai beres karena di akhir gue akan rekap soal berapa banyak biaya listrik yang kita pakai selama libur lebaran ini. Udah gitu berapa sih total jaraknya buat kalau teman-teman ngebandingin nih. Kira-kira dibanding mobil bensin lebih irit nggak sih atau mungkin sama aja gitu. Jadi tonton video ini sampai beres, oke? Lihat bagasinya muat. Pakai ban 18-19 inci, pelek 18-19 inci dengan ban tahu. Ya cukup lah, masih banyak space sebenarnya. Cuma segini cukup. Oke, balik lagi ke Jakarta. Pergi bawa cucian, pulang bawa ban. Jalannya relatif lancar-lancar aja di Cipularang. Paling kena macet di Japek, tapi begitu naik MBZ udah lancar lagi. Nah, sampai Jakarta langsung kita ngecas di kantor PLN Pusat.
Berangkat 100% ngisi full sekali di Braga, 2 kali full di Sukajadi, dan terakhir kita penuhin lagi ketika balik Jakarta. Totalnya habis Rp406.755 dengan catatan jarak tempuh 829,3 km. Berarti pengeluaran tadi sama seperti 31,4 liter Pertamax. Buat gambaran aja nih ya, berdasarkan biaya energi, INX6 ini kalau boleh disetarain sama mobil konvensional berarti punya rata-rata konsumsi 26,4 km per liter Pertamax. Kalau dibandingin Pertalite masih 20-an km per liter. Dengan ekstrak tenaga 326 PS, torsi 605 Nm, serta penggerak 4 roda, rasanya belum ada mobil konvensional yang punya performa serupa tapi dapat konsumsi BBM setara tadi, ya nggak? Beginilah salah satu advantage nyata dari mobil listrik. At least untuk harga listrik per kWh saat ini masih bikin mereka menarik soal irit-iritan biaya. Belum lagi keuntungan-keuntungan di jalan, insentif pajak yang udah diterapin, dan faktor lainnya. Tapi tentu nggak luput dari konsekuensi juga. Terkadang mesti antri untuk dapat ngisi di SPKLU atau timbul masalah di charging station, entah itu soal koneksi, sistem, dan lain-lain. Serta pengisian daya yang tentu memakan waktu lebih lama. Seenggaknya buat harian, risiko tadi dapat diminimalisir dengan home charger dan sedikit lebih disiplin dalam berstrategi. Nah, apa kalian tertarik untuk beli mobil listrik? Sekian video lebaran Autofun kali ini, saya Ahmad Karim pamit, ciao!